Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Acara penyerahan penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilu tahun 2024 segera dimulai. Kepada yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, kepada yang terhormat anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang terhormat Bapak Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan, yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua, Sekretaris dan LO Partai Politik serta pemilu tingkat Kabupaten Sorong Selatan yang berkenan hadir di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Pertama-tama kami selaku umat yang percaya patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita bisa kumpul kembali di ruangan ini. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kita di sore hari ini. Yang pertama, pembukaan yang mana telah kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, arahan Ketua KPU dalam rangka penyampaian hasil verifikasi, kemudian penjelasan teknis berkaitan dengan penyerahan administrasi oleh divisi teknis dan divisi hukum, kemudian penyampaian informasi strategis pemilu DPT serta logistik pemilu, surat suara oleh komisioner dan sekretaris penutup selesai. Baik, kita akan beranjak ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya.
Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai dengan acara kita akan masuk dalam doa. Kita di sore hari ini akan dibawakan oleh Bapak Asad dari Roma. Dan Bapak kami persilakan. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya akan membawakan doa sesuai dengan ajaran Islam dan yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, padamu di siang hari ini menjelang sore, kami datang menaikkan pujian, syukur dan hormat atas kemurahan dan tingkat kasih yang besar bagi kami sekalian, hingga pada hari ini Sabtu 21 Juni 24 Juni tahun 2023, kami KPU Kabupaten Sorong Selatan menyelenggarakan penyampaian hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan untuk pemilu tahun 2024. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmah dan karuniai kesehatan serta kemampuan bagi kami sekalian yang hadir dalam kegiatan ini, agar dapat mengikutinya dengan baik dari awal hingga berakhirnya. Ya Tuhan kami yang Maha Baik, kami mohon perlindungan bagi kami yang menyelenggarakan kegiatan dan seluruh peserta kami, para partai politik yang hadir dalam kegiatan ini. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Lalu hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya baik, kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu arahan umum atau penyampaian kebijakan strategis pencalonan oleh Ibu Ketua kami. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami. Terima kasih. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner, Pak Madi, Pak Asmuhuk, Assalamu. Yang kami hormati Pak Sekretaris KPU, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik yang berkenan hadir di kesempatan hari ini, yang kami hormati Kasubag dan seluruh staf KPU Kabupaten Sorong Selatan. Yang kami hormati, minta maaf Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Pertama dan utama tentunya kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin Tuhan sehingga di kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023, kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyampaian hasil verifikasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan. Tentunya tahapan ini sudah berjalan dan sebagaimana kemarin telah kita laksanakan, Bapak Ibu pimpinan partai politik telah melakukan bagian ini, yaitu pengajuan pendaftaran bakal calon, dan setelah itu KPU melakukan tugas kami, yaitu melakukan pemeriksaan administrasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu kepada KPU, dan tentunya di dalam kami melakukan pemeriksaan tentunya ada beberapa dokumen yang belum lengkap, kemudian
kemudian juga mungkin terkait dengan ada kegandaan pengajuan bakal calon, kemudian juga ada juga yang bakal calon yang ASN, kemudian yang TNI Polri, yang kepala kampung, kemudian yang sebagai penyelenggara pemilu. Ini kebanyakan belum memasukkan surat pengajuan pengunduran diri atau pemberhentian. Kemudian ada juga yang dari beberapa bakal calon juga ada yang mantan narapidana, dan surat terkait dengan keputusan dan pengadilan juga belum disampaikan. Dan untuk menjadi ketahuan Bapak Ibu sekalian bahwa dari 18 partai politik yang ada di Sulawesi Selatan, 14 yang mengajukan pendaftaran bakal calon, dan dari 14 partai politik ini jumlah keseluruhan calon itu 250. Dari 250 yang memenuhi syarat itu hanya 15 bakal calon. Ya, ini tersebar di beberapa partai, dan ini tentunya kita anggap bahwa hampir semua partai politik yang mengajukan pendaftaran bakal calon, dokumen administrasi dan dokumen daftar bakal calon ini juga semua belum benar, belum beres, belum baik. Sehingga di kesempatan ini karena KPU telah melakukan tugas dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 23 Juni kemarin, itu KPU melakukan verifikasi administrasi, dan hari ini KPU akan menyampaikan kepada pimpinan partai politik untuk kemudian akan dilakukan perbaikan terhitung mulai dari tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli, ya kurang lebih 2 minggu. Dan kami berharap bahwa dalam masa perbaikan ini tidak ada lagi kekurangan, karena tidak ada perbaikan kedua. Jadi perbaikan hanya satu kali, dan proses pengajuan atau proses perbaikan ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan partai politik sama seperti kemarin mendaftar, diupload dulu ke Silon, dan kemudian dokumen fisik nanti akan disampaikan kepada KPU, seperti itu. Jadi dari 250 hanya 15 yang dokumennya sudah lengkap, dan itu tersebar di beberapa partai. Jadi ya 250 kurang 15, 200 lebih ya yang belum. Ya. Jadi tentunya ini menjadi tanggung jawab teman-teman pimpinan partai politik agar ini kita harus seriusi, karena kita melihat tenggang waktu yang ada juga terbatas 2 minggu. Ya kalau yang menggunakan waktu ini dengan baik paling 1 minggu bisa selesai. Tapi kalau yang acu aduh ini nanti kasihan. Sayangnya kita pada intinya bahwa kami mau supaya semua yang ada yang mengajukan semua partai yang mengajukan bakal calon bisa memenuhi syarat, dan tergantung siapa yang nanti terpilih itu kembali ke masyarakat. Intinya kami ingin untuk tahapan ini bisa berjalan dengan baik, kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik, membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti saya sampaikan masih banyak kekurangan yang terdapat. Contoh juga ada beberapa partai yang mungkin karena kejar batas waktu pendaftaran, administrasinya juga hanya mengupload dari teman-teman yang ada untuk menutupi itu. Tapi kan memang ada bagian untuk perbaikan, dan kami berharap sekali bagian ini harus diperhatikan ya. Tenggang waktu yang ada tanggal 25 sampai dengan tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian satu lagi mungkin ada di sini kami temui pada saat melakukan pemeriksaan terkait dengan surat keterangan dari pengadilan. Itu ada yang menggunakan barcode dan ada yang hanya tanda tangan. Ya, kami berharap bahwa jangan sampai ada manipulasi. Ya, kami berharap itu jangan sampai ada. Ya, karena kami akan memastikan itu kembali ke pengadilan
Jadi kami berharap teman-teman partai politik mungkin karena mengejar waktu tadi, ya mungkin berupaya dengan hal-hal dengan jalan seperti ini untuk menutupi itu. Tetapi kami berharap di masa perbaikan ini benar-benar dengan baik. Ya, banyak sekali dokumen yang belum lengkap dan itu saya sampaikan 15 saja dari 250. Jadi teman-teman silakan menerjemahkan yang pasti masing-masing partai tahu lah. Ya, gitu. Dan nanti pada saat sebentar setelah kami mengajukan menyerahkan WA-nya kepada Bapak Ibu, kami punya helpdesk dibuka. Bapak Ibu silakan. Jika dilihat di dalam berita acara belum dipahami apapun itu, silakan langsung bertanya. Ya, agar mendapat penjelasan yang baik kepada Bapak Ibu sekalian, agar proses ini cepat selesai. Mungkin itu dari saya. Sementara, terima kasih waktu saya kembalikan. Ya baik, kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu penyampaian berita acara dari KPU kepada partai politik. Saya akan menyerahkan agenda ini ke Pak Sekretaris yang langsung akan membantu kita dalam Terima kasih Pak Kasubar, Bapak Ibu yang saya hormati. Kita telah masuk pada sesi penyerahan berita acara. Mungkin sebelum kami menyerahkan berita acara ini, saya ingin menyampaikan bahwa di Sorong Selatan ada 14 partai politik yang melakukan pendaftaran atau mengajukan daftar bakal calon. Sehingga yang tadi telah Ibu sampaikan itu mungkin wajib untuk dilaksanakan karena waktu kita memang sangat mepet. Nanti mungkin Bapak Ibu yang kesulitan dalam melakukan penginputan atau perbaikan bisa langsung datang ke kantor kami agar nanti dibantu oleh teman-teman kami di helpdesk supaya jangan sampai jadi kaget waktu sudah mepet berkas belum masuk di web. Mungkin Ibu izin kita langsung saja penyerahannya mungkin dari partai ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita lanjut yang pertama adalah Partai Nasdem. Partai Nasdem ini bisa mengambil tempat sifat. Tanda tanganan dulu. Jangan sampai kita Nasdem. Itu kopiannya apa? Bisa di depan Pak.
Keadilan Sejahtera PKS. Dari masuk Berikut Partai PKN. Partai PKN hadir. Lewat dulu ya. Yang berikut Partai Hanura. Ada Partai Hanura. Yang berikut Partai PAN. Partai Amanat Nasional. Bawaslu sudah keluar. Bawaslu. Lanjut Partai Demokrat. Setelah Partai Demokrat kita masuk ke PTC.
sama pimpinan partai, kalau yang tahu Bung punya nomor bisa hubungi kan. Pakai dua. Pakai telepon dua.
Baik, dengan demikian dengan demikian penyerahan berita acara telah kita lalui. Kita masuk pada penjelasan atau arahan singkat yang akan ditambahkan oleh Ibu Ketua dan para anggota KPU yang hadir pada kesempatan di sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan, pimpinan. Ya, terima kasih Bapak Ibu pimpinan partai politik. Mungkin ada beberapa hal yang tadi saya belum sempat sampaikan, mungkin saya menambahkan lagi terkait dengan jika pergantian bakal calon. Kalau kita mau menambah atau menambah tidak bisa ya. Kalau kita ganti atau tidak dapil bisa, tetapi Bapak Ibu harus perhatikan bahwa daftar bakal calon model B-nya harus diganti juga, ya. Kemudian jika ada ganda antar partai, Bapak Ibu wajib memanggil yang bersangkutan dan bertanya langsung ke yang bersangkutan partai mana yang dia mau dicalonkan dan partai mana. Kemudian dari partai yang tidak dia pilih bisa menggantikan anggota, bisa menggantikan bakal calonnya, bisa mengganti. Tetapi ingat, untuk mengganti bakal calon itu semua formulir pengajuan bakal calon itu harus diganti, ya, harus diganti. Dan kami berharap karena tidak ada lagi masa perbaikan, ya, ini menjadi perhatian, tidak ada lagi masa perbaikan, jadi waktu yang ada digunakan dengan baik. Ini hampir 2 minggu, tanggal 25 Juni sampai dengan 9 Juli, ya, digunakan dengan baik. Kemudian mungkin Bapak Ibu terkait surat kesehatan rohani, ya, jasmani rohani, ya, memang kalau kami kemarin waktu melakukan pemeriksaan kami juga agak kaget, ya, melihat status atau keterangan yang diberikan di dalam surat keterangan sehat jasmani rohani, ya, karena kalau kita mengacu pada ketentuan, ya, di luar, tetapi karena pada saat diupload di aplikasi tidak menolak, ya, terpaksa yang kami harus laksanakan, harus jalan, karena kalau kami harus Bapak Ibu kembali untuk mengurusnya lagi waktu. Kemudian kalau kemarin Bapak Ibu urus di rumah sakit di Sele di Sorong, kalau keterangan seperti itu tidak dikasih surat, Bapak Ibu disuruh tes kembali, karena kami juga semua ikut tes di situ juga. Kalau keterangannya seperti itu harus tes kembali sampai bisa jawabannya sesuai, keterangannya tepat, baru bisa diberikan surat keterangan. Tapi karena memang kemarin Bapak Ibu semua mengurus di rumah sakit Solo Kayen, ya, tetap diberikan walaupun keterangan seperti itu, ya. Jadi ya kami kemarin sudah koordinasi juga kembali ke pihak rumah sakit, karena menurut kami keterangan di dalam ini sangat bertentangan. Jadi kami berkoordinasi kembali dan pihak rumah sakit juga mereka menyampaikan bahwa jika memang Bapak Ibu ingin mengurusnya kembali, bisa memberikan informasi dan kami akan menyampaikan ke mereka. Dan karena dokter jiwanya sudah pindah ke Jakarta, jadi kalau Bapak Ibu mau mengurus kembali harus ke Sorong. Tetapi kalau dalam jumlah yang banyak, kami akan berkonsultasi kembali ke rumah sakit dan pihak rumah sakit akan memanggil dokter atau berkoordinasi dengan dokter untuk bisa kembali untuk melakukan pemeriksaan, gitu. Tetapi kalau melihat kondisi waktu, ya, kalau menurut kami sih kembali ke Bapak Ibu, karena penjelasan kebanyakan dari surat keterangan itu sehat jasmani rohani, penjelasan keterangan paling banyak terkait. Ya, saya pikir itu bapak-bapak kemarin baca
bisa, langsung diserahkan saja. Gitu. Kalau memang ini waktu urus di Sorong tidak bisa diberikan, tidak akan dikasih suratnya. Sampai Bapak Ibu harus tes lagi, tes berulang kali. Gitu. Mungkin itu, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan Pak Asmur. Ya. Berkaitan dengan bebas narkoba. Ya. Iya, Iya, betul. di kepolisian. Ya. Dari KPU anggap yang sesuai atau yang betul apakah kepolisian atau puskesmas. Iya, betul, baik sekali Bapak, benar. Terima kasih. Untuk keterangan bebas narkoba sesuai dengan ketentuan itu yang resmi atau yang benar itu dari rumah sakit, dari puskesmas ya, bukan dari kepolisian. Ya, ini kan kasus soal ini kan rumah sakit aja. Kan puskesmas Labuan ini cepat nih. Di Wellness juga bisa cepat. Jadi kita punya puskesmas Labuan, Wellness itu cepat sekali, tidak lama. Ya. Jadi kalau ada yang bebas narkoba dari kepolisian tinggal diurus secepatnya saja, ya. Nanti terkait hal-hal terkait BA yang telah kami sampaikan, untuk kekurangannya kalaupun ada yang Bapak Ibu belum dipahami baik, belum dimengerti, bisa ditanyakan langsung ke kami. Kalaupun tidak, nanti kami akan tetap buka untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Ya. Jadi gini Bu, kemarin waktu kami upload itu kan ada 2 memang dari puskesmas ada, dari kepolisian ada, tapi tunjukkan tidak ada dari KPU bahwa yang mana yang kita pakai. Jadi persoalan kemarin. Jadi kami tanyakan uploadnya ada tertulis narkoba, polisi, kita tanya upload. Ya, jadi untuk itu ada di persyaratan di PKP 10 pasal 12 ya. Untuk persyaratan itu ada jelas tertulis di situ bahwa surat kesehatan itu harus dari rumah sakit, bukan dari kepolisian. Ya, jadi kalau memang Bapak Ibu punya sudah ada yang dari rumah sakit ya nanti tinggal diupload saja. Kalau dari puskesmas itu kita kalau tidak salah biayanya 30.000 ya. Iya, 30.000. Oh, sorry, 130.000 ya. Ya begitu. Mungkin ada lagi ya. Terkait dengan kesehatan jasmani ini kan semua sudah urus di rumah sakit. Ini kan karena menyangkut waktu juga tentu biaya juga. Kiranya kalau memangnya itu sudah tidak melanggar aturan, itu menjadi sangat vital sekali. Saya kira harus ada kebijakan seperti ini. Iya. Di Sorong kalau semua nanti terkumpul baiklah kita kan Sulawesi Selatan juga banyak, belum di Kota Sorong juga, belum di Kabupaten Sorong juga, belum di Tambora juga, masih banyak sehingga hal ini menjadi satu pertimbangan dari KPU juga. Kalau terkait dengan bebas narkoba itu kemarin pertemuan kita waktu pembahasan PKP nomor 10 kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa memang jatuh dari kepolisian. Karena itu kan dari narkotika saja sekarang kita ada narkotika yang masih kita sudah. Terima kasih Bu Ketua. Ya, baik Bapak. Untuk surat kesehatannya, apa namanya? Kami juga kemarin berkoordinasi dan mungkin di sini mungkin ada sedikit kelalaian, mungkin ya. Karena sebenarnya pada saat Bapak Ibu mengikuti tes harusnya disampaikan, harusnya diberikan penjelasan baik. Karena kalau kita melihat tes kesehatan jasmani rohani ini, itu intinya kita menjelaskan tentang kehidupan kita setiap hari. Dan itu pertanyaannya tuh hanya ada di dalam 500 soal itu pertanyaannya diulang hampir 3 kali kalau tidak salah. Dan itu sebenarnya harus dijelaskan baik oleh petugas. Ya, kalau memang ya tandanya plus, kalau tidak min, itu kan plus min kan? Nah itu yang mungkin tidak dijelaskan karena mungkin bapak ibu juga mungkin dikejar-kejar waktu, ya karena mungkin waktu yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga pada saat itu semua menumpuk banyak. Ya mungkin ini konsentrasi petugas juga, ya kan?
bakal calon ini banyak juga yang orang tua sudah lansia untuk duduk berpikir untuk mengisi ini juga nih, sudah repot memang. Jangan kali itu kami kemarin ikut seleksi KPU maupun Bawaslu, semua harus ikut tes itu. Bukan itu kesehatan jasmani rohani. Jadi memang kita harus siap, kita harus tenang, kita harus fokus. Kalau kita bisa mengisi dengan baik. Kalau kita terburu-buru, kita berpikir bahwa ini hanya formalitas saja ya, nanti hasilnya begitu. Sebenarnya harusnya hanya penjelasan saja yang mungkin kurang diberikan baik. Dan tugas rumah sakit yang menyampaikan juga mungkin faktor usia juga. Bakal calon yang mengikuti seleksi juga mungkin karena faktor usia. Jadi mungkin ini terbawa sampai ke mereka mengisi soal itu menjawab, cara menjawabnya. Dan data-data sudah hampir semua. Semua gejala gila. Ya, jadi untuk bagian ini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita mengacu pada ketentuan yang keterangannya sudah mengarah ke sana, mungkin tidak boleh syarat, ya. Karena memang harus sehat jasmani, sehat rohani. Nah, tapi nanti kita berkoordinasi kemungkinan lagi, ya. Nanti kita berkoordinasi lagi. Kemarin memang saya sempat bertemu waktu pulang, tapi karena memang kemungkinan ada dalam tahapan yang sama. Jadi mereka masih fokus di provinsi. Nanti mungkin setelah ini saya berkoordinasi, nanti kita kasih info di info yang ada yang sudah ada ya, sudah kita bagikan di situ. Karena di situ kita bagikan bahwa Ibu lihat mungkin bisa pakai yang ada saja atau tidak. Karena memang pada saat upload kan juga sistem tidak tolak. Pak Ketua, mungkin kita biarkan KPU memberikan penjelasan dulu, nanti terakhir baru kita kasih kesempatan untuk bertanya biar lebih tertib, karena kita terkejar waktu toh supaya tidak putus-putus. Saya mau tanya yang ini saja, rumah sakit itu punya surat kesehatan berlaku atau tidak? Surat kesehatan yang rumah sakit. Bebas narkoba kah ini? Bebas narkoba berlaku. Yang tidak berlaku kan dari kepolisian. Saya punya anggota di sini di BMS tidak bisa tanggalnya tanggalnya. Mungkin Pak, tanggal pelaksanaan tesnya tanggal berapa? Coba dicek dulu, karena ada 26 April. Oh iya, coba apa? Nanti kita ini lagi ya. Makanya saya bilang kita punya tugas yang ada. Kemudian mereka memeriksa dokumen sebanyak 250 dokumen. Jadi mungkin faktor pencapaian. Iya, maksudnya nanti dipastikan lagi, nanti dicek kembali di kita punya tes teman-teman operator, admin, dicek lagi gitu. Jadi kalaupun ada kesalahan ya paling ya kita manusia atau tidak mungkin selalu benar gitu. Jadi Bapak Ibu kan sudah terima hasil. Nanti dicermati kembali bila memang ada beberapa anggota yang seharusnya MS dan tidak MS nanti tinggal diklarifikasi. Gitu Pak ya? Jelas ya? Mungkin kita lanjut. Ibu silakan. Sudah? Pak Divisi Hukum silakan memberikan pencerahan teknis berkaitan dengan pencalonan. Pak Divisi Teknis. Ya, baik. Terima kasih Pak Sekretaris. Yang kami hormati Ibu Ketua dan rekan-rekan komisioner, Pak Sekretaris, Bapak Ibu pimpinan partai politik, Pak Ketua Bawaslu dan Ibu Komisioner dan Anggota Bawaslu seluruh belakang, terima kasih. Ini forum yang mulia ini sebelum kami menyampaikan beberapa hal, saya mohon kita semua pertama menjaga lalu lintas komunikasi dalam forum yang mulia ini sehingga bagian ini kita bisa selesaikan dengan baik. Yang bukan pengurus partai politik mohon di luar dulu karena ini penjelasan teknis ya, nantinya kita akan memberikan pencerahan kepada pimpinan partai politik dan juga bagaimana supaya Bapak Ibu ini bisa mengurusi dokumen yang ada begitu ya. Jadi saya mohon teman-teman media bisa di luar, siapapun yang ada di luar dulu. Nanti setelah ini silakan nanti akan kami berikan
konferensi pers ataupun mendapat informasi detail dari staf KPU dan sekretariat. Silakan yang sekali lagi yang bukan pimpinan partai politik silakan di luar. Yang bukan selain 40 silakan di luar. Oke, terima kasih. Ini minta maaf saya harus menyampaikan beberapa hal karena ini menyangkut dengan pengurusan dokumen yang kita punya waktunya juga akan terbatas. 2 minggu ini harus dimanfaatkan secara baik. 12 hari. Tentu dalam dokumen yang telah disampaikan oleh KPU Sulawesi Selatan itu merupakan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pak Sekretaris bersama seluruh jajaran sekretariat telah melakukan pencermatan verifikasi administratif secara komprehensif berkaitan dengan seluruh dokumen syarat calon Bapak Ibu calon anggota DPR di Kabupaten Sulawesi Selatan sebagaimana diatur dalam pasal 140 hingga 156 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ada beberapa hal yang tentunya Bapak Ibu bisa akan lihat kekurangannya di dalam dokumen yang telah diserahkan, tapi juga secara teknis berkaitan dengan kekurangan masing-masing calon itu ada. Dokumennya nanti diambil di staf sekretariat KPU Sulawesi Selatan di Divisi Teknis. Di belakang itu nanti operator akan memberikan di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 dan Labuan 7 calon dari partai A. Caleg ini dokumen A, B, C, D dan seterusnya ini yang kurang. Calon berikut lagi begitu sampai 14 partai sebagaimana disebutkan oleh Pak Sekretaris tadi itu masing-masing punya kekurangan dokumen itu ada di situ. Nah, itu ya nanti Bapak Ibu akan mengurus itu. Jadi saya tidak perlu menyampaikan dokumen apa-apa, tapi intinya yang berkaitan dengan kekurangan Bapak Ibu masing-masing caleg itu ada di dalam daftar yang telah dibuat oleh tim sekretariat KPU Sulawesi Selatan. Itu pertama. Yang kedua, yang umumnya kita dapat ini, Bapak Ibu ini karena ya kita pahami kondisi yang ada, ini diminta surat pengadilan yang diupload ini SKCK. Ini kita punya temuan di dalam harus menyampaikan kenapa saya ke forum ini untuk kita. Nah, itu kondisi yang terjadi. Ada juga teman-teman partai yang hanya upload kertas kosong. Ada yang ijazah aslinya diupload. Sedangkan yang dimintakan ketentuan undang-undang itu kan dilegalisir. Nah, itu yang seperti itu yang kita temui. Nah, terus berkaitan dengan minta maaf Bapak Ibu, persoalan yang dokumen surat kesehatan yang jelas dalam PKPU tidak ada standarisasi rumah sakit. Sepanjang itu dikeluarkan dari puskesmas pemerintah, ditandatangani oleh dokter pemerintah, itu kita gunakan. Kalau berkaitan dengan kesehatan narkoba, saya pikir itu gampang. Artinya teman-teman bisa mengurus itu semua. Nah, persoalan kita hari ini adalah di kesehatan jasmani. Nah, ini yang kita diskusikan. Ini harus kita selesaikan dalam waktu 2 minggu. Memang kalau turun ke Sorong tidak bisa begini. Karena kalau semua turun urusnya di Selebe Sorong, saya rasa nanti akan deadlock juga di Sorong. Bapak Ibu ini yang kita yang ada ini kan semua yang ada ini pimpinan partai politik. Sekarang kita ini mau cari solusi. Jadi teman-teman harus silakan berpendapat supaya ini barang bisa diselesaikan di Tim Labuan. Caranya bagaimana? Apakah sekali lagi intinya ini dokumen dikeluarkan oleh rumah sakit, ya. Kalau bukan rumah sakit itu kan bukan yang dikehendaki oleh KPU, yang dikehendaki KPU itu kan dikeluarkan oleh rumah sakit. Nah sekarang apakah nanti kami akan berkoordinasi dengan rumah sakit lagi, apakah dokumen ini bisa dikeluarkan oleh rumah sakit, bagaimana caranya ini supaya membantu Bapak Ibu ini. Saya berharap bagian ini menjadi bagian yang kita sama-sama seriusi. Saya tadi berharap Bapak Ibu yang ada ini, teman-teman DPR yang ada juga, kita sama-sama carikan solusi ini. Maksudnya ini barang
saya berharap tadi mungkin kalau Pak Ketua PDIP ada juga ya ex officio ya. Kalau beliau ada kan bagaimana kewenangan kita bicara rumah sakit. Solusinya untuk barang ini bagaimana? Supaya di rumah sakit bisa keluarkan dokumen itu, Bapak Ibu begitu. Itu yang saya bilang kita harus cari solusi untuk soal itu. Yang lain Bapak Ibu saya percaya kami bisa urus. Supaya berkaitan dengan kesehatan jasmani rohani ini ya, kita deadlock. Jadi karena begitu kami pasti akan bicara kembali dengan rumah sakit ya. Minta rumah sakit datangkan dokter. Nah, persoalan biaya dan lain sebagainya itu kan nanti dikembalikan kepada teman-teman yang nanti akan mengurusi dokumen itu. Mungkin itu solusi yang nanti kita coba untuk ambil itu. Bagaimana didatangkan dokter, Bapak Ibu urusnya di sini. Soal yang itu yang nanti dikembalikan kepada Bapak Ibu. Kalau nanti kita bicara direktur rumah sakit, bagaimana caranya supaya dokter ini didatangkan ke Sorong Selatan supaya bagian ini bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan atau bagaimana caranya bisa dokumen itu menerangkan bahwa Bapak Ibu itu sehat jasmani untuk melamar pekerjaan apapun. Itu titik. Supaya bisa diupload kembali untuk pemenuhan persyaratan ini. Itu yang Bapak Ibu di forum ini saya nanti silakan teman-teman dan Pak Ketua waktu silakan berpendapat. Ini yang kita sama-sama cari solusi untuk bagian yang kesehatan ini karena ini yang umum di antara semua caleg itu umumnya itu masalah kesehatan jasmani rohani. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kalau sudah caleg yang ada itu jangan diotak-atik lagi. Ya. Kan Bapak Ibu yang mencalonkan. Memang betul tidak ada ketentuan bahwa KPU tidak boleh membatasi, tapi sekali lagi jangan kalau tidak substansinya jangan diotak-atik lagi. Kenapa? Kalau begitu kan nanti kamu akan kerja ulang, bikin ulang lagi biaya pengajuan dan lain sebagainya. Sementara kamu harus urus dokumen ini begitu. Kita maaf ini yang saya harus sampaikan. Tidak boleh diotak-atik lagi. Kalau bisa yang ada sudah. Jangan kamu otak-atik lagi karena kalau itu diotak-atik yang jelas pasti dokumen pencalonnya itu akan diubah lagi. Nah, prosesnya panjang, minta maaf. Jadi tolong dipikirkan kalau kamu mau ganti. Kalau memang dia gila benaran ya oke bisa diganti apa-apa. Jangan asal ganti begitu, minta maaf. Ini harus kita ini. Kenapa? Karena saya sudah melihat Bapak Ibu ini punya dokumen memang ada. Contoh, kenapa saya bilang harus hari ini ada teman-teman guru. Guru itu kan yang foto situ kan orang barat semua foto situ. Harus dia ada di sini. Minta maaf kalau kita buka-bukaan atau dokumen ini. Jadi makanya kalau yang macam foto legalisir ijazah hal itu kan teknis saja toh. Kan semua ini tidak semua satu sekolah beda itu gampang. Atau foto masing-masing foto itu gampang diurus. Yang sekarang di forum ini kita hasilkan adalah kalau Bapak Ibu ini kami tawarkan kalau setuju besok kami akan bicara kembali ke rumah sakit datangkan dokter tapi jangan ada yang pergi urus sendiri ke Sorong kemana-mana. Kamu urus di sini. Karena kalau mereka di rumah sakit datang ke orang pasti dokternya dibayar juga. Jadi jangan kemudian datang baru hanya 5 orang yang pergi periksa. Nanti kami juga pasti teman-teman di rumah sakit. Wah, suruh kami datangkan orang baru hanya 3, 4, 5 caleg yang datang periksa kesehatan ini. Itu yang mohon kerjasama dari kita semua forum yang mulia ini. Bapak Ibu kalau kami koordinasikan itu, yang penting semua harus periksa di atas. Karena kadang di rumah sakit juga begitu. Makanya saya bilang kalau tadi ada forum ini Bapak Ibu yang ada pimpinan partai politik, ada DPR dan lain sebagainya, mari kita sama-sama gunakan forum yang ini. Bagaimana caranya kita bicara dengan rumah sakit. Saya mau terus ke rumah sakit Sekolah itu bagaimana caranya dia bisa mengeluarkan dokumen itu untuk Bapak Ibu itu saja. Supaya ini dinyatakan sehat jasmani untuk melamar pekerjaan apapun. Kalau dokumen itu ada, silakan dilakukan perbaikan dokumen-dokumen yang ada. Jadi Bapak Ibu, saya pikir saya tidak banyak bicara. Itu inti dari pertemuan kita hari ini. Kebanyakan permasalahan itu adalah di kesehatan jasmani rohani yang kita sama-sama cari solusi berkaitan dengan itu. Saya pikir itu nanti akan kita berkembang dalam sesi diskusi nanti. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau saya bicara
agak gini, tapi saya bicara untuk demi kebaikan kita semua. Kita mau 2 minggu ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk bisa perbaikan dokumen persyaratan calon anggota DPR Sulawesi Selatan ini bisa aman, lancar, dan juga bisa sukses, sehingga bagian ini kita selesaikan supaya tinggal ditetapkan DCS-nya, kemudian menuju DCT-nya, tidak ada lagi permasalahan. Jadi sekali lagi, kalau yang tidak penting jangan ganti, yang tidak substansi jangan. Kalau ini itu kan kamu yang calonkan orang, jangan diotak-atik lagi. Yang ada itu sudah. Minta maaf supaya lancarnya ini, karena jangan sampai ini kemudian bukan berarti saya larang, tidak. Silakan dilakukan Bapak Ibu. Yang penting proses ini kan by silon, tertib 2 administrasi silon, dan harusnya disampaikan ke KPU juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jangan menambah lagi di data silon, sudah ada yang satu dapil ini cuma 2, misalnya 7 kursi dicalonkan 3, ya cukup 3, jangan datang lagi baru tambah lagi lempar, tidak. Kalau 7 kemarin kenapa tidak calonkan 7, cukup 3 itu sudah yang dilakukan perbaikan dokumen, jangan bikin tambah-tambah lagi, karena memang ketentuan begitu, kecuali mengganti tapi menambah tidak ya. Saya tekankan itu, jangan ada yang tambah-tambah lagi. Kalau ganti silakan, tapi tertib administrasi. Minta maaf, itu satu. Apa itu yang kedua? Jadi forum ini kita akan sama-sama cari solusi untuk kesehatan jasmani rohani. Saya pikir itu. Terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan dalam sesi diskusi dari Bapak Ibu dengan kita di forum yang mulia sore ini. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih Pak Kadif Hukum. Mungkin ada tambahan dari Pak Kadif Teknis. Sudah cukup. Mungkin Bapak izin saya tambahkan sedikit ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Pak Kadif. Tapi mungkin dari saya sembari KPU masih melakukan koordinasi ke tingkat rumah sakit, Bapak Ibu juga harus memperhatikan deadline waktu. Kalau memang bisa mendahului untuk mengurus hal itu, kami tidak batasi Bapak ya. Kami tidak batasi, silakan. Tapi nanti kami KPU juga untuk berusaha untuk berkoordinasi ke pihak rumah sakit untuk mendatangkan tenaga ahli khusus untuk kejiwaan. Mungkin itu kita lanjut pada sesi diskusi kita. 3 penanya saja kita beri waktu karena kita akan lanjut untuk RGD. Jadi mungkin dari PKB silakan. Pertanyaan yang sudah sama mungkin Bapak jangan diulangi lagi ya. Oke. Ya, saya mungkin saran saja, maaf. Setelah mengikuti penjelasan tadi oleh Ibu Ketua dan Sekretaris Revisi Hukum kaitan dengan kawan-kawan sekalian yang partai politik semua, kita fokusnya itu hampir rata-rata teman-teman ini kan di kesehatan. Mungkin saran saya minta teman-teman di KPU bisa datangkan dokter. Ya, aku minta di rumah sakit itu datangkan dokter supaya pertama, kenapa? Kalau kita misalnya ke Sorong, ini waktunya kita kan sedikit. Deadline waktu kita hanya cuma 12 hari. Ini menurut saya kalau kita pulang balik ini waktu kita tidak cukup, sehingga energi juga habis, transportasi kita dan lain-lain ini. Makanya mungkin kalau forum hari ini kita sepakat, kita berikan kesempatan untuk teman-teman KPU koordinasi ke rumah sakit sehingga bisa datangkan dokter. Persoalan 1-2 rupiah tidak apa-apa, sudah kita korban tidak apa-apa, tapi kepentingan kita semua. Nah, itu yang mungkin saya mungkin saran saya dari KPU di PKB. Kurang dan lebihnya saya menyampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, ada lagi? Ya. Golkar, silakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Saya langsung saja. Yang pertama, arahan dari Pak Ibu Ketua sangat kami pahami. Yang kedua, arahan dari Divisi Hukum juga kami sangat pahami. Bahwa closing awal kami pertama memberikan apresiasi kepada KPU Sulawesi Selatan yang sangat kerja keras, antusias dan rasa peduli kepada kader-kader politik. Kurang lebih ada 300-an atau 200-an caleg yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan yang ikut membangun kabupaten ini dalam kancah politik secara formal. Sekarang kita
pekerjaan ini bukan pekerjaan KPU sendiri, tapi diminta untuk seluruh stakeholder untuk menjaga kewibawaan, martabat kabupaten. Kita hari ini pecahkan otak bersama-sama untuk mencari solusi. Kita sudah mendengar bahwa dokter kejiwaan itu sudah pindah, tapi aksi kita ada di rumah sakit. So, saya minta komisi B ya, C bantu KPU berkoordinasi untuk ambil langkah-langkah kebijakan. Ini sangat penting sekali. Saya harus tekan ini. Komisi C berkoordinasi KPU apapun masalah. Kebijakan diambil sebab salah satu dari anggota caleg ini gores karena persyaratan saja dia mempengaruhi daftar nama caleg. Itu pasti dengan sendirinya dia mempengaruhi. Kalau 3 orang dari dapil, contoh dapil 4, satu tercoreng, itu dia mempengaruhi juga daftar caleg. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang kita sebagian besar sudah urus di rumah sakit Skorokian terkait dengan pemeriksaan kesehatan jasmani. Saya lihat hampir semua juga kita ini terganggu juga ini dari 200 sekian. Karena dibilang gangguan kejiwaan, hampir semua sama. Jadi saya pikir jangan sampai dokter dia mungkin karena ini orang banyak dia hanya hantam saja begitu kan. Ini saya kembali lagi menyangkut keimbauan kita yang ada di kabupaten ini. Bagaimana kalau kita selain salah satu itu kita datangkan dokter, itu sudah salah satu alternatif. Alternatif yang lain lagi, karena kita ini kan sudah terdaftar, sudah ada pemeriksaan. Berkoordinasi dengan kepala rumah sakit bahwa ini langkah-langkah kebijakan. Bagaimana diamankan saja semua ini. Orang mengurus orang banyak itu ada yang bisa pemeriksaan betul, ada juga yang tidak betul. Kita maklumi saja. Oleh karena itu saran saya, alternatif pertama, saya minta dari Komisi C, dari DPR, kerjasama dengan KPU, bisa audiens dengan kepala rumah sakit untuk minta kebijakan. Kedua, datangkan dokter. Kalau memang di sana buntu, datangkan dokter dari luar untuk melaksanakan pemeriksaan dalam beberapa hari sampai sebelum tanggal 9 Juli nanti. Nah, ini bagi saya mungkin ini yang kita sepakati bersama di hari ini. Terima kasih waktu saya. Baik, yang terakhir. Oke. Izin Pak Sekretaris, sebentar maaf. Menanggapi apa kawan-kawan dari Golkar, saya Komisi C dari Kesehatan Sosial. Oke, mari kita jawab sebuah pertanyaan. Silakan. Nanti beliau jawab dulu, toh kita masuk lagi. Ya, betul. Dia kan terupload, tadi kita menguploadnya itu dari kepolisian. Kalau surat yang dari rumah sakit itu masih berlaku atau tidak? Atau dia bikin baru? Gitu. Jadi surat yang dia sudah bikin, apakah masih berlaku atau dia suket dari surat URIS, apakah dia nanti bikin baru karena mungkin tanggalnya sudah lewat, atau dia memakai yang lama? Yang pertama. Yang kedua, anggota saya tadi satu juga terkait KTP. Kemarin katanya akan ke sana, belangkonya habis. Nah, itu mungkin dari KPU ada, mungkin kalau bisa surat keterangan saya dari jadi dia punya KTP ini, waktu berlakunya habis. Jadi dia harus buat KTP baru, maksudnya di belangko baru, tapi belangkonya katanya habis. Apakah bisa, seandainya belangko itu belum ada, apakah dia bisa memakai surat keterangan dari Capil? Sekian dan terima kasih. Baik, izin pimpinan, mungkin langsung saya dijawab oleh yang pertama. PKB ini berkaitan dengan KPU datangkan dokter.
KPU datangkan dokter, kemudian dari Golkar ini memberikan apresiasi, terus kemudian menyarankan untuk Komisi C mendukung untuk pelaksanaan tes kesehatan agar dapat difasilitasi. Kemudian yang terakhir P3 berkaitan dengan surat kesehatan dari rumah sakit apakah masih berlaku, dan yang terakhir KTP belangkonya sudah habis di Capil. Mungkin ada surat kesehatan sukes dari Capil atau dari KPU yang bisa menganulir mereka untuk masuk dalam persyaratan. Silakan. Mungkin saya ingin menjawab. Pertama, terima kasih untuk Bapak Sabila sebagai Komisi C. Tapi mungkin saya juga menyampaikan di sini terkait hasil pertemuan kami kemarin dengan pihak rumah sakit, dan kami menyampaikan hal-hal yang kami temui. Kemudian dari pihak rumah sakit menyampaikan bahwa sekretaris ya, dokternya sudah pindah, tetapi jika nanti dalam penyampaian hasil kemudian ada ditemukan kendala atau disampaikan kemudian ada masukan dan lain-lain, itu mereka tugas kami nanti melakukan koordinasi kembali terkait pertemuan hari ini, ya. Kami akan koordinasi kembali terkait pertemuan hari ini dengan keterangan yang diisi dalam keterangan Ismani dan Rohani bahwa para bakal calon ini ingin melakukan perbaikan surat kesehatan, sehingga nanti mungkin dari hasil koordinasi kami juga kami akan sampaikan lagi, karena mereka bilang kalau mungkin sekian dari total 15 lain dari 15 orang 200.000 itu mau lakukan pemeriksaan kembali atau apapun itu kita akan koordinasi. Dan kemudian ibu menyampaikan bahwa berdoa semoga dokternya belum sampai di Jakarta, itu masih di Sorong atau mungkin sudah sampai Jakarta, kita berupaya berkoordinasi. Dan nanti rumah sakit juga koordinasi ke dokter yang bersangkutan bahwa di Sorong Selatan bakal calon yang kemarin melakukan tes itu ingin melakukan tes kembali atau pemeriksaan kembali, dan mungkin nanti mendengar tanggapan dari dokter itu apakah dokter bisa kembali atau seperti apa. Jadi intinya hasil hari ini akan kami sampaikan ke mereka juga, dan jawaban dari mereka seperti akan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu pimpinan partai politik. Tetapi tidak terlepas dari bagian tadi dari Bapak Dewan, mungkin bisa masuk dengan langsung ketemu juga supaya dua-dua jalan seperti apa keputusan rumah sakit yang saya minta ikuti. Ya, baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan KPU Kabupaten Sumatera Selatan, Ibu Ketua bersama rekan-rekan komisioner dan Pak Sekretaris. Yang saya hormati para pimpinan partai politik yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kita di saat sore hari ini. Mungkin saya sedikit mempertegas terkait dengan hasil yang hari ini kami sampaikan, bahwa ini bukan adalah semata-mata kerja murni dari kami KPU sendiri, tetapi atas pengawasan dari teman-teman Bawaslu ya. Hasil yang kami sampaikan hari ini adalah operator kita bekerja sama dengan operator Bawaslu, sehingga hasil yang hari ini kami sampaikan memang adalah hasil yang memang benar-benar akurat. Terus kemudian saya lanjut lagi terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Saman maupun Pak Ponologi. Saya pikir teman-teman partai politik pada khususnya harus membuka diri, karena ini adalah momennya teman-teman. Jadi langkah yang tadi disampaikan oleh Pak Ponologi, kami dari KPU kami harapkan itu yang harus terjadi. Kami dari KPU juga siap, karena kalau berdasarkan jadwal tanggal 24 sampai 25 itu berdasarkan pedoman teknis 403 itu waktu penyampaian dokumen persyaratan itu dari tanggal 24 tadi sampai tanggal 25. Sedangkan 26 sampai tanggal 9 Juli itu adalah batas waktu kembalian ya, penyampaian kembali ke kami. Jadi kami pikir masih ada waktu 1 hari besok. Hari ini kami KPU melakukan koordinasi dulu dengan pihak rumah sakit. Kami minta waktu, sehingga selanjutnya kami berpikir supaya kalau boleh ada rapat bersama antara kita dengan
KPU, partai politik, dan pihak rumah sakit sendiri. Karena kalau tidak salah ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami waktu itu, anggaran atau uang yang kita pakai pemeriksaan itu tidak perlu kita double. Tidak perlu kita double. Hanya tugas mereka untuk melakukan pemeriksaan kembali sampai harus memang benar-benar yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk lolos. Jadi mungkin saya pikir hal ini juga nanti kami akan berkoordinasi juga dengan pimpinan kami di Gabi Provinsi supaya petunjuk dari mereka seperti apa dengan solusi yang tadi ditawarkan oleh teman-teman partai politik supaya jalan yang kita ambil nantinya tidak artinya bertentangan lagi dengan ketentuan peraturan alam yang berlaku. Kemudian saya pikir dari jumlah 15 ya, 15 yang lolos ini bukan jumlah yang ini ya, prihatin sekali juga. Artinya orang kok sehat-sehat, hanya lantaran pemeriksaan itu saja langsung dibilang, maksudnya kita mendapat normal gitulah. Nah jadi saya pikir setelah menerima dokumen yang sekarang Bapak Ibu sudah pegang, Jenderal Partai Politik sudah pegang, mungkin hari ini sampai besok itu perlu dilakukan koordinasi dengan tim helpdesk kami yang terdiri dari operator dan Pak Kasubag sendiri untuk mulai dari Bapak Ibu terkait tentang kendala-kendala yang sudah tertuang di dalam berita acara tadi. Artinya waktu kita hanya 2 minggu sehingga koordinasi maupun komunikasi saya pikir perlu kita bangun terus. Kita juga di sini kita maunya semua ini berjalan baik. Artinya teman-teman yang masuk dalam daftar bakal calon ini ya semua bisa terakomodir secara baik dalam daftar calon dari DCE sampai nanti di CTL. Jadi mungkin saya pikir itu sedikit yang dapat saya tambahkan. Kalau terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan partai ketiga terkait dengan blanko ya, apabila blanko itu sudah habis itu kan otomatis yang bersangkutan kan sudah melakukan perekaman. Kan yang dibutuhkan adalah data perekaman yang sudah dilakukan di Dukcapil. Jadi cukup saja kita pakai itu dibawa ke sini. Terkecuali yang bersangkutan dia tidak pernah melakukan perekaman EKTP. Mungkin seperti itu. Terus terkait surat kesehatan, ini, saya pikir begini, dari awal pada saat pertemuan kan kita sudah tekan bahwa surat ini kan bisa diurus di puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, ataupun rumah sakit. Karena pada saat itu pihak rumah sakit ini kan disampaikan bahwa ada dia punya sat apa begitu ya, artinya tidak ada di atas, jadi surat tersebut bisa diurus di puskesmas. Lagian pihak kepolisian pun juga dalam pengurusan ini, sampelnya pun juga nanti akan dibawa dan bisa di puskesmas. Jadi saya pikir artinya setelah kita pada saat itu menyampaikan keterangan tersebut, saya pikir ya mungkin teman-teman tidak ada yang perlu melangkahi itu ke kepolisian juga sih. Kalau mungkin anggota atau caleg dari provinsi itu baru masuknya BNN. Jadi kalau tidak ada perintah di sana, saya pikir Bapak Ibu tidak perlu mau terlalu mendahului. Apa yang ada masih enak untuk kita bisa kerjakan, kita kerjakan saja. Jadi mungkin saya pikir seperti itu ya. Bagaimana? Maksudnya surat yang sudah ada yang lama ini, apakah masih berlaku atau kita buat baru? Di berapa Pak? 26 itu biasa masih berlaku di bulan. Bisa ya? Saya 26 April. Bisa. Salah uploadnya tadi ya, kita salah upload kemarin. Terus ini juga menjadi catatan pada saat kemarin petugas kami melakukan pengecekan, itu ada surat yang dia salah upload yang artinya macam form untuk surat kesehatan dikasih masuk di jasa, ada di jasa ini masuk di sini sehingga salah penempatan. Jadi maksud kami hal ini kami sampaikan supaya pada saat masa perbaikan ini tolong supaya pada saat penempatan
dokumen-dokumen yang nanti akan diupload. Jadi mungkin saya pikir seperti itu. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Ya, jadi saya sebelum nanti pas saya tambahkan waktunya Pak Ketua, saya tinggal begini. Jadi Bapak Ibu jangan fokus di protokol kesehatan. Di dokumen yang nanti tadi sampaikan itu, kan misalnya BMS itu berarti kan belum memenuhi syarat atau bisa diperbaiki. Jadi begitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini kemudian kamu tidak memenuhi syarat untuk jadi DPR, calon DPR ini. Bapak Ibu itu memenuhi syarat, cuma ada dokumen yang belum dipenuhi. Maka penentuan statusnya BMS, begitu ya. Jadi itu. Jadi BMS ini kan nanti ada yang detailnya itu tadi saya bilang nanti di staf di sekretariat ya. Di bapak kami ya. Jadi misalnya bapak ini ya, mungkin situ ada surat kesehatan kejiwaannya, ijazahnya tidak dilegalisir atau ini dan tadi itu. Jadi banyak item begitu. Jadi makanya dilakukan penentuan status oleh petugas kami BMS. Kalau TMS ya berarti sudah bisa memang tidak perlu bicara. Kalau BMS ada ruang perbaikan itu yang sekarang kita duduk bicara ini. Saya luruskan bagian itu supaya Bapak Ibu jangan mudah fokus ke surat kesehatan kecuali saja. Ada yang misalnya ijazah mau dilegalisir, pengadilannya tadi di upload SKCK dan lain sebagainya begitu, atau KTP-nya atau ijazah fotokopinya itu sebenarnya ijazah aslinya yang diupload. Jadi begitu. Mungkin begini, intinya sudah disampaikan ke API Bapak Ibu sekalian, itu kan bisa dilihat kekurangan dari mana itu yang dilakukan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, mungkin kesempatan terakhir kita berikan kepada Pak Ketua Bawaslu untuk memberikan masukan. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Yang saya hormati Ibu Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota Kabinet Pak Pribadi, seluruh dan umum yang saya hormati Pak Sekretari, yang saya hormati pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita patut bersyukur dalam proses yang panjang sampai dengan masuk dalam aplikasi administrasi. Memang hal ini dalam proses verifikasi kami Bawaslu pengawasan melekat di KPU Sulawesi Selatan, dan ini masih ada ruang yang kami belum menyatakan bahwa ini ada kesalahan. Tidak, ini kan masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan. Sebagaimana mestinya tadi jelas saya pikir tadi harus yang banyak dijelaskan oleh KPU Sulawesi Selatan. Itu saya tadi ada beberapa kesempatan yang sudah disepakati oleh partai politik dan KPU untuk melakukan langkah-langkah itu. Kami dari sisi pengawasan memastikan surat itu dari keluar dari rumah sakit pemerintah. Itu aja. Kalau kecuali surat itu dari keluar dari kepala kampung yang atas keluar, itu pasti kami akan tindak itu. Atau KRT dan lain sebagainya ya. Contohnya seperti itu. Kalau sepanjang dia keluar dari rumah sakit pemerintah, itu tetap dinyatakan sah secara hukum. Yang berikut, surat ini, surat kesehatan yang difokus hari ini adalah berkaitan dengan tes kejiwaan. Tapi jangan semua fokus tes kejiwaan karena banyak item yang masih banyak yang perlu dinaik untuk dimumpatkan. Saya pikir tadi sudah dibuka peluang oleh KPU, oleh staf helpdesk yang ada. Teman-teman partai tinggal datang cek. Ini saya punya anggota kekurangannya ini dan seterusnya, supaya diupload itu dia terarah. Berkaitan dengan koordinasi KPU Sulawesi Selatan dengan rumah sakit, itu pihak internal silakan dilakukan dan itu dipercepat supaya teman-teman partai caleg bisa lakukan pengurusan untuk mendapatkan surat itu. Saya juga kemarin pengawasan saya juga pikiran, wah ini semua pada gila semua. Ini kalau semua gila ini bagaimana dan nanti naik jaksa apakah jadi DPR kamu kasih pijak kampung ini. Tapi ya itu halnya tidak ada yang gila di sini. Cuma mungkin orang dokter capek juga banyak kan, banyak mungkin tulisan juga salah juga kan. Pengisian salah kan. Karena pengisian di situ tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua bahwa ada plus minus
itu yang biasa mengantar tidak bisa flash, yang suka mabuk bilang saya tidak mabuk betul. Nanti jam berikut saya suka mabuk, ini saya tidak suka mabuk, sebenarnya itu peliplang kan. Nah itu hal-hal yang lain lah. Berkaitan juga dengan dari partai ketiga ya. Untuk surat keterangan itu saya yang dikeluarkan dari Dukcapil besar. Kalau soal pergantian KTP, ya soal pergantian KTP kalau belakang kosong surat keterangan harus dikeluarkan, pasti dikeluarkan. Kalau capil tahan berarti itu capil gila. Itu sudah wajib itu. Yang mereka waktu ini kan deadline-nya cuma 12 hari. Ya 12 hari ini dipergunakan sebaik-baik mungkin. Kami pastikan teman-teman semua terdaftar di sana. Kita lihat silon, oh ya senang. Jangan sampai saya lihat begini, lain tidak mau urus, ya kalau mau urus ya sudah silakan. Nanti terakhir kita mau sengketa digaji di Bawaslu. Itu pun kami dulu masih ada, kalau kami dulu tes terdapat lagi ya sudah orang baru yang tangani sengketa lagi. Ini kan proses perubahan, jadi kita tidak bisa memastikan ya seperti itu. Dan saya berikan apresiasi kepada teman-teman caleg partai politik yang semangatnya cukup luar biasa. Hampir kita Sulawesi Selatan ini semua eksis ya, eksis dalam semua tahapan sampai dengan hari ini. Saya berharap 12 hari ke depan telah dilengkapi dokumen-dokumen yang ada. Pasti kami akan awasi dan kalau ada kekurangan kita saling memberikan masukan terhadap itu. Kami tidak mengklaim diri bahwa ini yang kami tindak salah dan tidak. Pasti kita berikan peluang, terus kita kasih jalan, solusi dan selesaikan pekerjaan sampai dengan batas yang telah ditentukan oleh peraturan. Kalau sudah lewat dari situ ya sudah menggunakan. Iya, yang terakhir saya sampaikan bahwa ini sudah tahapan-tahapan sudah jalan. Ini verifikasi dilengkapi satu tahapan ini boleh ya. Jangan yang ini belum selesai sudah lompat ke sana. Padahal belum tentu ditetapkan di sana tidak sebetulnya. Nah, jadi saya harapkan itu bagian ini yang nanti diperhatikan oleh teman-teman caleg, selesaikan tahapan yang menjadi tuntutan sekarang dulu. Yang lain silakan nanti teman-teman mensosialisasikan. Ini kan waktu sosialisasi sudah ada. Silakan melakukan di rumah kah, di tetangga kah, atau di mana kah, mau pakai kelompok banyak itu tidak apa-apa ya. Kalau 100 orang ya bikin surat ke kami. Kalau kurang dari 100 orang, kalau bikin 10 orang di rumah itu urusan caleg yang tertentu ya. Jangan sampai ada yang sana memberi peraturan partai ini dia datang sosialisasi di sini, sosialisasi itu aja. Pertama mungkin dia menyampaikan saya ini ada maju sama keluarga, saya layak atau tidak, itu yang harus disosialisasikan. Ini waktu sosialisasi sudah jalan. Jangan ada yang bilang jangan sosialisasi dulu ya. Tidak, waktu sudah jalan. Sampai penetapan baru kampanye. Silakan. Bapak dong mau ribut di panggung kita tidak apa-apa sih. Itu sebagian dari ranahnya partai politik. Baik, itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih dan waktu saya kembali. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Kita semua sudah mendengarkan ya. Saya rasa sangat jelas. Bagaimana Ibu? Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, mengacu pada ketentuan pasal 22, ayat 1 dan 2 terkait dengan jadwal pengajuan dokumen, ya, tentang tanggal 26 sampai dengan 9 dan tanggal 26 sampai dengan 8 itu waktu pendaftaran tetap jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Sementara tanggal 9 itu jam 8 pagi sampai ya baik kan ya sampai 23.59 ya. Jadi untuk tanggal 9 itu dari jam 8 pagi sampai jam 23.59 ya, hari terakhir mungkin itu ya. Ibu, mungkin saya tambahkan, saya ikut Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu saya lihat di tabel ini ada dua surat yang berbeda yang harus dijelaskan oleh teman-teman KPU. Yang pertama surat kesehatan jasmani dan rohani. Ini tidak tahu yang mana yang sebenarnya bermasalah, apakah jasmani atau rohani. Nah, kalau kita melihat di sini mungkin dari kesehatan rohani.
terlepas dari hari ini kami kapasitas sebagai calon peserta pemilu, melekat pada diri kami juga sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, bahwa tidak ada cerita lain karena ini kita dibatasi oleh waktu, kita punya kepentingan. Tiap rumah sakit harus siap, tinggal bagaimana kita membangun komunikasi baiknya. Kebetulan Pak Naftali ini di Komisi C, dia biasanya teman ya Pak Desa juga, saya tidak ketua komisi. Ini nanti dari teman-teman dari depan mungkin berikan informasi itu ke Pak Sabdesa. Artinya apa ini? Kita merujuk dulu kesepakatan kita hari ini. Apa? Karena ini belum ada keputusan. Bagaimana? Ya, ini masih ngambang. Kita tetap di rumah sakit Selby Solo atau bagaimana cari jalan, teman-teman KPU. Kalau kami dari partai politik khusus PKB, kami tetap harus di sini karena hari ini rumah sakit lagi menjadi sorotan terkait pelayanannya yang kurang baik. Bahwa tidak ada cerita, teman-teman caleg kemarin sudah urus, sudah keluarkan duit kurang lebih 350.000 satu orang, 350.000 ya. Ya, kalau kami bisa orang kemarin 325 saja. Nah, 350 itu biaya yang besar itu. Saya pikir tidak ada cerita untuk tidak mendapatkan kembali, karena ini bagian dari pelayanan publik. Terlepas dari itu pun juga bahwa hasil pemeriksaan dokter itu kita tidak bisa sepelekan bahwa inilah kondisi kejiwaan masyarakat Sulawesi Selatan. Dokter mengeluarkan hasil itu karena kompetensi dia. Wajib hukumnya, ya itu tadi kapasitas kami sebagai penyelenggara pemerintah, bahwa wajib harus ada psikolog memang di sini. Kita tidak bisa sepelekan hasil itu juga. Hanya mau tidak mau, kalau kami dari PPKB kita tetap harus adakan di sini. Mungkin itu kalau dari saya. Terima kasih. Silakan. Ya, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ya, saya yang pertama yang saya hormati semua, mohon maaf saya tidak bisa sedih karena ini berkaitan itu. Saya langsung saja. Tapi kita sudah banyak berpendapat terkait dengan bagian yang mungkin dan bagian yang perlu juga kita harus melihat. Tentu hari ini saya berpikir pertemuan ini tidak boleh basi. Saya berpendapat dari teman-teman di PKB bahwa harus ada titik kesempatan. Saya merujuk dari yang tadi disampaikan oleh Pak Smuruf, ada masih rentang waktu 1 hari untuk kita bagaimana supaya kita duduk sama-sama dengan pihak rumah sakit lagi. Artinya begini, supaya tingkat kepuasan partai politik semua jangan hanya saja, artinya kita bisa praduga tak bersalah itu pasti kita pakai. Oh, teman-teman KPU saja yang pergi komunikasi di sana jadi bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ada rentang waktu 1 hari ini, besok tidak perlu lagi berikan undangan, tapi kesadaran kita partai politik karena ini kepentingan kita. Kita boleh hadir sama-sama. Besok nanti teman-teman bapak-bapak dan bapak-bapak ibu-ibu yang punya kepentingan di DPR dalam hal ini di Komisi C, besok juga hadir sama-sama dengan kami. Bahkan ini partai-partai politik yang hadir hari ini mempunyai anggota yang hari ini aktif ada di DPR. Jadi tentu harus ada penyelamatan bagian ini. Nah, mungkin itu terkait dengan tadi surat kesehatan. Mungkin saya sedikit korek, mohon maaf. Teman-teman kita harus perlu jeli untuk lihat teman-teman admin. Kita harus sampaikan ke kita punya admin masing-masing. Mereka harus pandai untuk membaca aturan yang ada. Kalau dia kasih masuk di situ sudah keterangan jelas. Jadi kalau diminta surat kesehatan jasmani rohani, dia harus perhatikan mana jasmani mana rohani. Dia kasih masuk lagi contoh. Kalau di provinsi, mohon maaf teman-teman yang kita sama-sama di provinsi, dia tidak minta SKCK tapi dia minta pengadilan saja. Gitu. Kita di situ lagi upload SKCK lagi, nah ini yang jadi kesalahan. Makanya kejadian ini ada di teman-teman admin. Saya pikir pengalaman-pengalaman ini kita partai-partai politik yang berkompetisi ini sudah mengalami beberapa dekade yang lalu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Memang betul Bapak apa yang disampaikan oleh beliau tadi, saya juga sangat setuju karena memang partisipasi kita punya admin masing-masing dari partai politiknya harus aktif. Mereka harus aktif, apalagi akses untuk di silon itu. Kalau saya bapak-bapak harus minta dari DPP. Jangan bapak kirim ke sana, kalau di sana yang berbagi kalau
bisa ada di sama Bapak dong lagi. Jadi ketika Bapak dong sudah memperbaiki dokumen itu, tinggal datang sini saja. Kita punya aspek terbuka buat Bapak dong, siap membantu Bapak dong. Disusun yang baik, mana tempat yang upload untuk kesehatan, mana tempat untuk upload pengadilan, mana ini, jadi tidak asal upload. Karena memang ada beberapa kejadian temuan yang kita dapat itu memang kesalahan upload seperti yang tadi beliau sampaikan itu yang benar. Nah, kalau berkaitan dengan rumah sakit mungkin nanti Bapak Ibu kemudian orang yang menjawab ini, karena bagaimana Ibu? Saya ini Bu, mungkin kita PAN sepakat dengan tadi PKB. Kita sepakat. Dan saya pikir mungkin teman-teman di partai politik yang lain memberikan kesepakatan supaya di dalam forum ini ada kesepakatan begitu, lahir kesepakatan. Gitu, supaya teman-teman KPU juga jalan, kita teman-teman partai politik jalan sesuai dengan kesepakatan. Terima kasih. Saya tambah saja sebelumnya Bu, bahwa ini ke deadline waktu. Sekarang ini di Sorong, kota Sorong, Kabupaten Sorong, itu rumah sakit Tamro, itu rumah sakit itu manusia tinggal mau pindah. Kita mau ke sana lagi kan tidak mungkin. Maka kita closing saja. 220-an kan 50 berapa? 255 itu kita sepakat untuk semua urusannya di Golok selesai. Supaya jangan kita terlalu berat. Seluruh kepercayaan kita percayakan di KPU. Kita punya representasi rakyat ada juga di DPR ini, mewakili kita semua partai politik. Kita juga partai politik ada punya utusan juga ada di DPR ini. Jadi orang yang mendampingi KPU koordinasi dengan pihak rumah sakit. Itu saja selesai. Waktu saya. Baik, Bapak izin mungkin saya saran satu saja lagi. Bapak kasih tahu, Bapak punya anggota semua, dia punya cara pengisian. Karena kalau kita isi kejiwaan itu kita tidak bisa berbohong. Kalau kita berbohong atau tutup mata saja bingung isi itu tetap menginfonis. Saya pernah begitu. Saya pernah begitu. Saya boleh berbohong. Kalau kita berbohong, kalau itu masih isi berbohong, dia tetap mau tes sampai 10 kali juga tidak akan lolos. Banyak orang KPU itu banyak kemarin teman-teman juga. Kota saya itu berapa kali bawa perlu saksi satu tidak lolos. Bayangkan. Bapak terakhir siap. Mungkin ada yang PKB. Yang pertama saya selaku sekretaris Komisi C saya siap. Teman-teman dari PAN itu ketua komisi Pak Martin Sapesa dari PAN. Tolong disampaikan supaya karena apa ini kepentingan bersama. Ya. Kalau kita tidak urus bagian ini berarti kami semua ini sudah tidak bisa lolos. Minta maaf ya. Nah, saya harus sampaikan bagian ini. Yang kedua, banyak permasalahan yang terjadi di rumah sakit ini. Minta maaf. Banyak permasalahan. Oleh sebab itu, besok kan hari Minggu. Besok hari Minggu, jadi tidak mungkin kita ke sana. Minta maaf ya, ini kan sepakat dengan poin. Ada hasil kesepakatan sudah disampaikan poinnya. Ya, oke. Oleh sebab itu, hari ini kita sepakat bahwa hari Senin itu saya sekretaris komisi, saya tidak ke kantor. Saya langsung ke rumah sakit. Teman-teman semua kita ke rumah sakit. Terima kasih Pak bisa poinkan. Sepakat. Pada intinya bahwa BA sudah kami sampaikan dan Bapak Ibu tinggal melihat di BA kekurangannya di mana dilengkapi. Dan terkait dengan kesehatan, saya sudah kesepakatan nanti hari Senin kita semua ada di rumah sakit Surabaya. Ya. Kemudian terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak dan PKB juga terkait dengan surat. Memang kalau kita di Serebiso kita dikasih surat ini dua surat. Kesehatan sendiri, kemudian rumahnya sendiri. Tapi kalau di sini saya digabung jadi satu. Oh, satu saya aja. Oh ya, bisa. Jadi kalau yang surat kejiwaan rohani, yang kejiwaan rohani itu dia di atas itu tulisannya surat kesehatan jiwa dan rohani. Tetapi kalau untuk surat yang kesehatan jasmani itu dia tulisannya di atas tuh surat kesehatan itu saja. Tapi ada dua surat atau satu? Iya. Jadi dua. Rumah sakit umum
Kemudian kalau jasmani nanti ada keluar keterangan seperti tadi disampaikan. Iya. Nah, Cuma satu surat saja. tapi persoalannya kalau kita tidak urus kesehatan dulu, kalau kita langsung ke sana, nah itu mungkin tidak ada kesehatan ya. Paling digabung semua itu. Tidak ibu, dari rumah sakit dikeluarkan 2 juga. Karena beberapa hasil dari verifikasi kemarin itu ada 2 surat dari rumah sakit. Yang surat kesehatan. Iya, beda dengan sehat rohani kesehatan itu. Iya, memang betul. Kalau kemarin kita ya. Ini ada. Ah itu terus betul dalam ini. Jiwa dan rohani. Surat kasih keterangan bahwa Iya. begitu. Jiwa dan rohani. Jadi Bapak itu kan kita di aplikasi itu, misalnya kalau ada surat kesehatan yang dikeluarkan, satu surat itu menerangkan kesehatan jasmani, rohani dan kesehatan. Nah, itu diupload 2 kali. Di dalam silonnya itu diupload 2 kali. Uploadannya. Kalau dia bisa, nah itu ya. Keterangan di upload itu kan Ya, tidak beda. kesehatannya diupload, kemudian yang jasmaninya diupload pada fiturnya yang jasmani. Iya, maksudnya itu Bapak kamu begini. Kalau yang sepengetahuan saya, karena kami juga mengurus itu pada saat seleksi, kami urus kesehatan sendiri keluar, narkoba sendiri keluar dari masa dari puskesmas dikasih bahwa itu kesehatan dan bebas narkoba. Dan yang untuk rohaninya itu kan terus disensor. Dan setelah kita ikut tes berhasil aplikasi, ya rohaninya. Total berarti ada 3. Iya, jadi 3. Ada 3. Narkoba Kesehatan jiwa dan rohani Pak. Yang kita bicara itu soal kesehatan rohani ini, rohani itu seperti begini. Ini yang betul ini. Benar semua ini. Memberikan keterangan bahwa orang ini dia waras dan dia di situ saja surat. Yang bermasalah surat ini. Yang bermasalah surat ini Pak Seng. Bermasalah surat ini. Nah, pertanyaannya di silon itu ada berapa surat kesehatan? Apakah surat kesehatan jiwa sendiri? Sendiri. Masalahnya di form ini digabung. Ini digabung di form ini. Nah, makanya itu yang kami tanya dari 2 surat itu yang berdasarkan hasil penelitian teman-teman itu. Iya, ini kan Pak, itu hasil yang Bapak upload. Ya. Yang diupload di Kita menerima abang di sini kan makanya saya sampaikan ini kan ada di sini nomor 4. Ya, Surat keterangan jasmani dan rohani dari pusat kesehatan rumah sakit pemerintah. Hasil verifikasi tidak benar. Tapi di sini ada 1 dokumen tidak benar. 2 wajib upload SK kesehatan jasmani. Nah, berarti karena begini Pak. Jadi yang tidak diupload mungkin Surat kesehatan. Nanti kalau mungkin yang rohani, mungkin rohaninya saja. Sendiri. Dia sendiri tidak digabung. Sudah bisa untuk upload. Jadi kalau begini surat yang mungkin dimaksudkan dalam akhirnya ada 2. khusus pada kerja pun juga itu kita tahunya itu narkoba itu dia satu paket dengan ini di puskesmas. Ya. Surat kesehatan. Terus yang ini kita satu ini sendiri. Ya. Jadi maksudnya jangan kita terlalu bahwa pembicaraan terlalu jauh kan kita sendiri bingung. Ya. Jadi kalau yang macam saya sendiri pengertian saya itu kalau surat kesehatan ini dari ini dari puskesmas. Ini pemaparannya sendiri Pak. Ini sendiri. yang khusus ini kesehatan. Kemudian kejiwaannya sendiri lagi, diatur lagi sendiri, tapi bisa tidak boleh digabung. Betul kan? Gitu. Iya, benar. Benar. Kalau senangnya Bapak dong kemarin itu ada yang gabung. Itu kaget teman-teman begitu mau verifikasi, oh itu salah Pak. Makanya salah. Jadi jadi kami langsung upload 1 surat itu saja. oh iya, dia sendiri. Karena itu masing-masing. Makanya teman-teman yang ada di Nanti ada perbaikan lah di rumah sakit kalau begini sebenarnya. kalau sudah betul begini nggak ada perbaikan Pak, cuma baik saja. Tinggal sehatnya saja Pak. Berarti belum tentu semua ini gila. Ya, betul maka Salah upload Ya, harus dicermati lagi. Kesimpulannya kami harus salah upload saja, karena kami pikir begitu cuma 1 surat. Tidak. Bukan. Tidak Pak, tidak. Tidak salah upload, Bapak tidak salah upload. Tidak salah upload. Memang di sini ada keterangan yang kedua. Memang di keterangan surat kejiwaan ini ada yang berstatus kurang saya tidak bisa bilang ini lagi kurang maksudnya kurang sehat lah.
Nah, coba tunjukkan salah satu. Nah, ditemukan potensi gejala gangguan. Itu. Uploadnya saja salah. Cuma dengan isi bawahnya. Berarti ini Pak, memang ada keterangan yang ditemukan adanya potensi dan ada juga yang kemudian dipakai tidak. Iya. Berarti itu yang dipakai, yang ini yang diganti. Iya. Benar. Jadi nanti kembali ke Bapak Ibu pimpinan. Mau diperiksa masing-masing punya caleg punya data. Gila atau tidak? Contoh kesehatannya Panahu, surat kejiwaannya Panahu coba dicontohkan. Ini sebenarnya lebih ke teknis ya. Nah, dia modelnya kayak gini. Walaupun ini bisa di Solo, tapi ibu izin nanti keterangannya sama seperti ini. Bisa dibaca kan di situ? Coba yang di KM yang memang betul-betul ditemukan dia bagus. Ada? Ada 15 orang yang MS. Karena itu hasil tes mereka Bapak. Hasil tes teman-teman. Jadi yang benar itu berdasarkan pemeriksaan klinik, wawancara MMSI pada tanggal 1 Mei 2023 pada nama tersebut di atas, saat ini tidak ditemukan adanya gejala gangguan kognitif itu yang dipakai. Terus uploadnya Ya itu. Tapi ada banyak surat itu yang keterangannya itu bahwa ditemukan. Seperti ini ya, mungkin saya tidak baca namanya ya. Di sini diterangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan klinik pada tanggal 2 Mei 2023 pada nama tersebut di atas, saat ini ditemukan gejala gangguan kognitif dan gejala gangguan. Nah, itu yang harus tes ulang. Kalau rumah sakit mungkin tidak bisa, Pak, itu harus melalui proses tes ulang lagi. Ya, memang kalau dijawab tidak jujur itu pasti tidak akan lolos. Baik, mungkin sudah cukup Bapak ya, jelas ya. Baik, dengan demikian saya berikan waktu kepada Ibu Ketua untuk skor selama 5 menit saja sebagai pembicara. Ya, silakan Bu. Baik Bapak Ibu, saya pikir untuk kegiatan agenda penyerahan klasifikasi semua sudah jelas ya, sangat jelas, dan ini kesepakatan kita hari Senin semua ada di PN ya. Kemudian kita akan lanjut ke kegiatan yang berikut. Izin Ibu, kalau untuk kegiatan yang hari Senin kalau bisa langsung dipastikan jamnya jam berapa? Oh iya, untuk di Solo PN nanti hari Senin jam berapa kita pastikan jam. Supaya kita juga bisa makan selama ada teman-teman semua toh. Kita sudah sepakati, jadi kami berharap juga Bapak untuk calon juga sudah datang supaya kita harus bicara sekali lebih enak, bisa ada penegasan ke rumah sakit. Jam 10 kan jam 9 nih Bapak. 10 paling lambat loh. 9 kan masih aktif. Tapi juga aktif Pak. Ini jam kores lagi. Ini begitu ya. Dan kita sepakat jam 9 ya. 10. Kita sepakat jam 10 ada di rumah sakit Solo PS. Ya, kemudian kita akan lanjut pada kegiatan fokus grup diskusi. Untuk itu saya akan skors waktu dan teman-teman akan bagi spanduk. Sementara 2 menit saja foto lanjut karena untuk mengundang Bapak Ibu kembali dari kegiatan ini saya rasa Bapak Ibu fokus dengan terbaiknya setelah kita selesaikan ya. Ya, kita bersama-sama setelah kita akan ini ada draft
KPU tentang fungsi itu ya. Jadi ini juga diberikan ruang Bapak Ibu memberikan saran masukan. Jadi jangan langsung pulang. Ini juga untuk kebaikan bersama kita begitu Bapak Ibu. KPU dia ingin mendapatkan masukan dari Bapak Ibu untuk berkaitan dengan program KPU yang nantinya akan diterbitkan nanti. Mungkin itu. Jadi tidak kalah pentingnya kegiatan hari ini dengan kegiatan penyerahan dokumen mungkin begitu. Saya kembalikan kedua skor. Saya harap kita yang ada ini tetap ada untuk mengikuti kegiatan ini. Yes. Dokumentasi. Ya, baik kita skor 9 menit saja ya Bapak Ibu. Rokok sebentar. Ya. Begitu. Terima kasih sore.